Pendidikan merupakan modal utama kemajuan sebuah bangsa. Di tangan para generasi muda inilah terletak kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Kesempatan memperoleh pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam hal ini, negara memiliki tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 2 yang menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya pasal 31 ayat 3 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Salah satu faktor keberhasilan program pendidikan adalah pemerataan dan keterbukaan terhadap akses pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, terdepan, atau daerah 3T. Daerah 3T memiliki beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan, seperti ketersediaan tenaga pendidik, distribusi tenaga pendidik yang tidak seimbang, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, serta sebaran sumber daya manusia berpendidikan tinggi yang belum merata. Pendidikan di daerah 3T berperan penting dalam pembentukan karakter manusia Indonesia yang berkualitas di masa depan. Karena itu pembangunan manusia sangatlah diperlukan, salah satunya melalui investasi pada bidang pendidikan. Umumnya daerah 3T memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah, seperti yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, indeks pembangunan manusia atau IPM pada daerah 3T untuk tahun 2015 di Provinsi Papua sebesar 57,25. Papua Barat sebesar 61,73. Nusa Tenggara Timur sebesar 62,67. Sulawesi Barat sebesar 62,96 dan Nusa Tenggara Barat sebesar 65,19. Kelimanya menduduki 5 provinsi IPM terendah. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ini, kebutuhan dan pemerataan SDM berpendidikan tinggi sangatlah dibutuhkan demi pembangunan di daerah 3T. Sebagai upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat dan di daerah 3T lainnya, pemerintah melalui 3 kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2012 lalu, bekerja sama mengeluarkan kebijakan beasiswa afirmasi untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Afirmasi itu kan suatu program yang kita yakini benar untuk katakanlah meningkatkan bisa mutu pendidikan, kesempatan untuk studi. Nah ini kalau kita tidak memakai program afirmasi, anak-anak kita ini tidak dapat kesempatan untuk studi. Sehingga kita sediakan secara khusus afirmasi. Tapi dengan seleksi akademik yang baik juga begitu, karena agar mereka bisa berhasil. Jadi dari daerah Papua dan Papua Barat, kemudian juga dari daerah tadi tertinggal. Terdapat 2 program beasiswa afirmasi pendidikan, yaitu beasiswa afirmasi pendidikan sekolah menengah atau ADEM dan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK. Untuk seleksi akademik, biasanya sekolah asal calon penerima afirmasi pendidikan memberikan rekomendasi dan mengirimkan laporan nilai rata-rata kandidat penerima beasiswa afirmasi pendidikan melalui nilai rata-rata rapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Setelah itu, Dinas Pendidikan Kabupaten menyaring melalui nilai tertinggi dan memilih siswa yang terpilih untuk mengikuti seleksi akhir, yakni tes tertulis di Dinas Pendidikan. Untuk penerima beasiswa afirmasi pendidikan menengah, siswa dikirim untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya di Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan untuk beasiswa penerima afirmasi pendidikan tinggi, penerima beasiswa dikirim untuk melanjutkan pendidikan tinggi se-Indonesia. Untuk afirmasi pendidikan menengah, pemerintah kini memberikan kuota sebanyak 500 beasiswa penuh pendidikan untuk siswa Papua, Papua Barat, dan daerah 3T lainnya.
Sedangkan untuk afirmasi pendidikan tinggi, pemerintah juga memberikan beasiswa penuh terhadap 500 siswa Papua dan Papua Barat dan 500 beasiswa untuk siswa daerah 3T. Beasiswa yang didapatkan para peserta afirmasi pendidikan ini bukan hanya berupa biaya pendidikan, melainkan juga biaya kehidupan selama pendidikan di daerah terpilih. Tergantung kotanya, jadi berkisar antara 11,3 juta sampai 12 juta. Jadi kita menggunakan indeks kemahalan untuk masing-masing kota. Kemudian penggunaan dana tersebut untuk pembelajaran, jadi keperluan mereka untuk belajar. Kemudian biaya hidup, termasuk untuk pembelajaran itu termasuk apabila mereka memerlukan tambahan jam belajar. Dana tersebut digunakan peserta afirmasi untuk per semester atau tiap 6 bulan. Manisnya program afirmasi pendidikan ini disambut baik oleh peserta yang ditandai dengan meningkatnya peminat afirmasi pendidikan. Di tahun 2012, pelamar afirmasi pendidikan tercatat sekitar 1.000 orang. Sedangkan di tahun 2015, jumlah pelamar afirmasi tercatat 3 kali dari kuota penerima afirmasi, yakni 3.000 orang pelamar. Ini banyak sekali peminatnya, tapi karena di kuotanya sedikit, jadi ya banyak orang mengeluh. Kenapa harus sedikit? Kami padahal ini peminatnya banyak. Nah, itu. Jadi kami pernah sampaikan kepada mereka di Jakarta harus ya 2-3 tahun ke depan harus tambah. Tercatat sejak tahun 2012 hingga 2016, sebanyak 2.810 siswa Papua yang menerima beasiswa afirmasi pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekitar 150 siswa diantaranya berada di Provinsi Banten untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik.